Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini Wae? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan lancar rezekinya ya. Amin. Di malam ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah tragedi yang menimpa sebuah kapal, Wak. Kalau beberapa waktu lalu aku sudah membahas tragedi kapal Costa Concordia akibat kecerobohan kaptennya itu, kali ini aku akan membahas tragedi yang menimpa sebuah kapal bernama Andrea Doria. Ini sama-sama dari Italia, Wak, yang tenggelam bukan karena kesalahan satu orang, melainkan akibat serangkaian kesalahan dan juga miskomunikasi. Pada zaman itu, kapal Andrea Doria ini dibuat sebagai simbol bangkitnya Italia dari keterpurukan pasca Perang Dunia Kedua, Wak. Kapal ini pun dibuat dengan teknologi yang canggih dan kemewahan kelas dunia juga. Tidak heran setelah selesai dibuat, kapal ini pun punya banyak sekali julukan. Mulai dari Titanicnya Itali, katanya istana terapungnya Itali, galeri seni terapung, hingga disebut-sebut juga sebagai salah satu kapal penumpang paling aman dan modern di dunia pada masa itu tentunya. Tapi siapa sangka kapal yang begitu dibangga-banggakan rakyat Italia ini harus berakhir tragis di dasar samudra hanya selang 5 tahun sejak pertama kali berlayar. Nah, kenapa bisa kapal sehebat ini malah tenggelam? Nah, penasaran sampai kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, sebelum kita masuk ke cerita tragedi kapal Andrea Doria, aku mau ngajak kalian mundur dulu ke tahun 1950-an, Wak, ya. Seperti yang kita tahu, di tahun 1950-an ini banyak sekali negara di dunia lagi berbenah pasca Perang Dunia Kedua. Salah satunya Italia. Sebagai negara yang memang mengandalkan industri pelayaran, Wak, Italia ini betul-betul terkena dampak yang signifikan lah gitu gara-gara perang itu. Pelabuhannya banyak yang porak-poranda, kapal-kapalnya banyak yang tenggelam, rusak berat, dan bahkan ya udah nggak bisa dipakai belayar lagi. Aktivitas pelayaran selama beberapa tahun di sana pun sempat lumpuh gara-gara itu. Tapi pastinya Italia tidak mau terus-terusan terpuruk ya kan. Pemerintah mikir di sini gimana ya ini caranya biar dunia kembali melirik pelayaran kita lagi. Nah, terus dari situ muncullah ide untuk membuat sebuah kapal pesiar dengan rute transatlantik, rute melintasi Samudra Atlantik untuk menghubungkan benua Eropa dan benua Amerika. Mereka berencana waktu itu akan membuat kapal yang nggak cuman cepat dan aman aja, Wak, tapi juga mau yang mewah gitu loh. Nantinya orang-orang tuh nggak bakal cuma naik kapal buat transportasi aja, tapi juga bisa digunakan sebagai tujuan wisata itu sendiri. Dimana penumpang ini bisa nikmatin pengalaman mengesankan, macam lagi staycation di hotel bintang 5 lah gitu, yang lagi berlayar di tengah laut. Pengennya mereka kayak gitu. Akhirnya setelah mengajukan dan rencana itu disetujui, pemerintah Italia pun langsung menunjuk perusahaan pembuat kapal ternama yang bernama Onsaldo Shipyard. Gitu. Nah, proses perancangan desain kapal ini pun melibatkan banyak orang terbaik di bidangnya juga, mulai dari Giulio Minoletti ini sebagai arsitek, Gio Ponti sebagai desainer interior, sampai seniman-seniman Itali seperti Piero Fornasetti, Wak. Untuk apa? Untuk mengisi berbagai sudut kapal dengan karya seni mereka. Dah, setelah melewati proses perencanaan yang cukup panjang, pembangunan kapal ini pun resmi dimulai pada tanggal 9 Februari tahun 1950 di galangan kapal Ansaldo, kota Genoa, Italia. Ribuan pekerja terlibat dalam pembuatan kapal ini. Dengan hati-hati mereka mulai membangun rangka kapal terlebih dahulu. Ukuran kapal ini juga besar kali, Wak. Panjangnya mencapai 212 meter, lebarnya 27 meter, dan bobotnya itu lebih dari 29.000 ton. Dengan kapal sebesar ini, kapal ini bisa mengangkut lebih dari 1.700 penumpang. Interior di dalamnya itu juga dibuat nggak kaleng-kaleng, Wak. Dibuat dengan detail kali. Dindingnya dihiasi marmer, lantainya pakai material kualitas tinggi, dan berbagai karya seni asli dari seniman Itali. Itu salah satunya lukisan dari Salvatore Fiume, Wak. Juga dipasang di banyak sudut kapal. Di banyak sudut kapal. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas banyak, mulai dari restoran, ruang dansa, lounge, perpustakaan, ruang baca, kolam renang, ruang bermain anak, dan lain-lain. Pokoknya semewah itulah kapal ini dibikin. Gak cuma dilengkapi fasilitas yang mewah aja, keselamatan penumpang juga betul-betul diperhatikan sama mereka. Kapal Andrea Doria ini sudah dilengkapi radar yang tergolong canggih di zamannya.
untuk membantu navigasi, terutama kalau misalnya cuaca lagi buruk. Nah, ditambah lagi kapal ini juga dibangun dengan sistem lambung ganda, Wak. Jadi double hull. Jadi kalau misalnya ada benturan atau kebocoran di bagian luar, itu nggak bakal langsung nembus ke dalam ruangan gitu loh. Dan biaya pembangunan kapal ini katanya mencapai sekitar 14 miliar lira atau 29 juta dolar Amerika Serikat. Angka yang luar biasa besar pada masa itu. Sekarang aja besar, apalagi pada masa itu ya kan. Apalagi juga mengingat negara ini baru beberapa tahun bangkit dari kehancuran Perang Dunia Kedua loh. Pokoknya mantap deh loh, Wak, si Andrea Doria ini dibangun. Dah lah kan, singkatnya setelah proses pembuatan selesai, kapal ini pun resmi diberi nama kapal Andrea Doria. Nama ini diambil dari nama Laksmana legendaris asal Genoa yang dikenal sebagai salah satu tokoh maritim yang paling berpengaruh dalam sejarah Italia. Namanya Andrea Doria gitu loh. Nah, pemerintah berharap semangat kepemimpinan dan kejayaan maritim yang pernah dibawa oleh Laksamana Andrea Doria ini bisa hidup lagi lewat si kapal ini. Dan FYI, patung Andrea Doria juga dipasang loh di salah satu lounge yang ada di situ. Dah. Terus pada tanggal 14 Januari 1953 kapal pun dinyatakan siap berlayar. Ribuan orang memadati area pelabuhan Genoa ya kan untuk menyaksikan pelayaran perdana dari kapal ini. Nah, rencananya kapal ini akan berlayar dari Genoa menuju ke New York, Amerika dan menempuh waktu perjalanan sekitar 8 sampai 9 hari melintasi Samudra Atlantik. Nah, pas pelayaran dimulai, Wak, suasana betul-betul meriah di situ. Sirene kapal dibunyikan, bendera Italia berkibar itu di mana-mana, dan tepuk tangan bergemuruh dari segala arah. Semua penumpang kapal pun berdiri lah ya kan di dek-dek kapal sambil dadah nak, dadah bang, dadah mama kayak gitu. Melambai-lambaikan tangan mereka ke orang-orang yang ngantar di bawah. Momen ini betul-betul menjadi hari yang sangat membanggakan bagi masyarakat Italia, Wak. Karena setelah sekian lama mereka akhirnya menjadi perhatian dunia lagi. Pelayaran perdana kapal Andrea Doria ini dipimpin sama seorang kapten yang bernama Kapten Piero Calamai. Sebelum dipercaya untuk memimpin kapal Andrea Doria, Wak, Kapten Piero ini sudah puluhan tahun memang berkarir di laut. Dia dikenal sebagai kapten yang tenang, kapten disiplin, dan sangat berpengalaman. Jadi tidak heran orang-orang pun ngerasa kalau kapal Andrea Doria memang berada di tangan yang tepat, memang berada di kapten yang tepat. Dan ternyata anggapan itu juga bukan isapan jempol belaka. Sejak pertama kali berlayar, kapal Andrea Doria ini berhasil melakukan berbagai pelayaran menyeberangi Samudra Atlantik dengan sangat baik dan juga selamat sampai tujuan. Ribuan penumpang yang pernah naik kapal ini, Wak, betul-betul ngerasa puas sama fasilitas yang sudah ditawarkan. Mereka bisa asik berenang itu di kolam renang, mereka bisa asik berdansa di ballroom ya kan, nonton pertunjukan, sampai juga menikmati berbagai karya seni yang dipajang hampir di setiap sudut kapal. Dalam waktu singkat, kapal Andrea Doria ini pun berhasil menjadi ikon baru Italia. Banyak media menjulukinya sebagai itu istana terapungnya Itali. Ada juga yang nyebutnya galeri seni terapung karena kan interiornya juga dipenuhi karya seni dari seniman-seniman ternama juga kan, Wak ya. Bahkan karena teknologi keselamatannya si kapal Andrea Doria ini dianggap sangat maju, kapal ini juga dikenal sebagai salah satu kapal penumpang paling aman dan paling modern pada masa itu. Itulah, wah, langsung bagus sekali lah nama Itali gara-gara kapal ini, Wak. Singkatnya, semua pelayaran pun berjalan sesuai harapan, Wak. Kapal Andrea Doria ini berhasil mengembalikan kepercayaan dunia terhadap industri pelayaran Italia. Tapi sayangnya semua itu tidak bertahan lama. Hanya selang 5 tahun sejak pertama kali berlayar, sebuah tragedi yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Jadi waktu itu di tanggal 17 Juli 1956, kapal Andrea Doria ini dijadwalkan berlayar dari pelabuhan Genoa menuju ke New York lagi ya kan. Ini adalah pelayaran yang ke-101. Nah, saat itu kapal Andrea Doria ini mengangkut 1.706 orang yang terdiri dari 1.134 penumpang dan 572 awak kapal, Wak. Kalau sesuai jadwal, kapal ini diperkirakan akan tiba di New York dalam 9 hari ke depan, which is di hari Kamis tanggal 26 Juli 1956 sekitar jam 9 pagi lah gitu. Dah, singkatnya sudah berlayar ya kan. Di tengah perjalanan
kapal itu sempat singgah ke pelabuhan Cannes, Napoli, dan juga Gibraltar untuk menaikkan beberapa penumpang tambahan. Habis itu, kapal lanjut lagi nih perjalanan dengan melewati Selat Gibraltar tadi sebelum akhirnya memasuki area perairan Samudra Atlantik. Selama 4 hari pertama, pelayaran berjalan mulus-mulus aja, Wak. Cuaca bagus, ombak juga tenang. Jadi bisa dibilang hampir ya nggak ada kendala yang berarti lah ya kan. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Juli 1956, tanpa terasa kapal Andrea Doria sudah tinggal beberapa jam lagi nyampe di New York. Sebagian penumpang sudah mulai beres-beres koper, dan sebagian lainnya ya masih menikmati malam terakhir lah di atas kapal. Itu bentar lagi udah mau nyampe gitu ya kan. Nah, di saat yang sama, pada saat penumpang ini lagi santai-santainya, suasana di ruang kemudi justru nggak santai, justru sebaliknya, Wak. Sekitar jam 10.20 malam, kapal Andrea Doria ini mulai masuk ke perairan dangkal Nantucket yang berjarak sekitar 370 km dari daratannya New York. Nah, daerah ini, Wak, memang terkenal sering diselimuti kabut. Nah, pas kapal itu memasuki area ini, kabutnya rupanya makin lama makin tebal sampai bikin jarak pandang kapten pun terbatas. Ngelihat kondisi itu, Kapten Piero bilang ke awak kabinnya, "Kita harus lebih waspada ya. Terus pantau radar," kata. "Oh siap kapten," kata mereka. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Wak, kapal Andrea Doria ini kan juga dilengkapi dengan sistem radar. Ada alat yang bisa ngedeteksi keberadaan objek di sekitar kapal, macam kapal lain atau daratan apa segala macam. Ada radarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, sistem radar pada zaman itu jauh kali berbeda sama sistem radar zaman sekarang. Di era modern ini, Wak, yang sekarang ini, sistem radar itu udah bisa ngasih tahu apakah ada kapal lain di sekitarnya, lengkap dengan informasi posisi kapalnya gimana, arahnya kemana, kecepatan kapalnya gimana pun bisa tahu. Sedangkan sistem radar pada zaman dulu itu cuma nampilin titik-titik aja. Titik-titik cahaya di layar yang menunjukkan keberadaan kapal lain. Jadi sebatas itu aja infonya, Wak. Cuma di sana ada kapal, ada titiknya. Tapi nggak tahu nih si kapal lain itu atau si kapal ini mau arah kemana dan kecepatan berapa. Belum tahu waktu itu. Cuma ada kapal aja. Nah, di kondisi yang berkabut ini, operator radar ngasih laporan ke kapten. "Kapten, radar ngedeteksi ada kapal lain di depan kita." Tuh kapten nanya, "Berapa jaraknya?" "Kayak 17 mil lah, Kapten. Arahnya kemana?" Kemungkinan besar ya, Kapten. Dia ngarah ke kanan kapal kita, Kapten." Kata si itu kemungkinan besar. Karena kan memang nggak tahu. Cuman dari insting si awak ini aja. Kayak ke kanan lah, Kapten. Nah, Kapten dan beberapa awak kapal juga sempat ngelihat keluar jendela, Wak, buat mantau pergerakan kapal lain yang dimaksud ini. Tapi karena suasana kan lagi berkabut, mereka nggak bisa nengok apa-apa. Akhirnya Kapten bilang lagi, "Baik, untuk sementara geser dulu kapal kita ke kiri ya. Kita cuma bisa ngelihat pergerakan kapal itu lewat radar aja nih. Setelah ini kalian pantau radarnya baik-baik. Hati-hati, jangan sampai kita tabrakan," katanya. "Oh siap Kapten," kata awak kabin. Jadi awak kabin pula tadi aku bilang ya, awak kapal. Jadi si awak kapal ini nengok, ini kayaknya dia ke kanan lah. Ya udah berarti kita ke kiri biar nggak nabrak ya kan. Udah. Menit demi menit pun berlalu, titik di radar di depan mereka ini makin terus mendekat. Kru yang lain bilang, "Kapten, ini sekarang jaraknya udah tinggal 15 mil ini." Kapten Piero cuman, oke, dia ngangguk bentar terus keluar lagi ke anjungan untuk mastiin kondisi di luar. Tapi hasilnya sama aja, Wak. Kapten tetap nggak bisa nengok apapun karena kabutnya nggak hilang-hilang. Akhirnya Kapten bilang lagi, "Kalau kapal itu mulai kelihatan lampunya, langsung lapor aku ya," katanya. "Oh siap Kapten." Beberapa saat kemudian lampu kapal yang ada di depan mereka ini mulai terlihat, Wah. Artinya jarak dua kapal ini kan makin dekat ya kan. Nah, ternyata kapal yang di depan ini namanya kapal Stockholm asal Swedia yang lagi ngangkut penumpang dari New York mau ke Gothenburg, Swedia. Nah, ini sedikit informasi aja, Wak. Kapal Stockholm ini itu ukurannya lebih kecil dari kapal Andrea Doria. Panjangnya 160, lebarnya 21 meter. Dan kapasitas maksimalnya juga dikit, Wak. Cuma 500 penumpang aja. Andrea Doria kan 1.700. Tapi meskipun begitu, ini haluan atau bagian depannya kapal Stockholm itu dirancang lebih kuat lagi, Wak, dibanding Andrea Doria. Bagian itu dibuat dengan baja berkekuatan tinggi dan dilengkapi dengan struktur penguat es. Dan kapal ini memang sengaja dibuat untuk berlayar di
perairan Baltik, Wak, yang sering dipenuhi sama es. Makanya kayak gitu. Makanya untuk jaga-jaga kalau misalnya kapal ini nabrak gunung es, kapalnya nggak bakal tenggelam, masih bisa dihancurkan sama siapa ini, sama si haluannya. Nah, waktu jaraknya itu udah makin dekat, kapal Stockholm ini pun mulailah bunyikan peluitnya. Si tanda kami mau dekat ini gitu kan. Kapal Andrea Doria juga balas pakai bunyi peluitnya sendiri. Ini memang kayak sarana komunikasi antara kedua kapal, Wak, kalau mereka mau lewat gitu. Nah, saat itu Kapten Piero yakin, Wak, kalau jarak antara kedua kapal ini masih aman karena kan udah geser ke kanan, ini udah geser ke kiri, ya kan. Dan di situ Kapten Piero ini udah yakin kali ini pasti kapal Stockholm yang bakal belok arah. Jadi mereka nggak akan tabrakan lah gitu. Tapi pas kapal Stockholm ini makin dekat, bentar lu. Kok kapal mereka nggak berbelok? Kata kapten. Kok mereka tetap lurus ke arah kita nih? Itu udah makin dekat tuh, makin dekat. Dan pas jarak keduanya itu tinggal 1 mil, Kapten Piero langsung perintah, hard to port, belok ke kiri lagi gitu. Dan perlu diingat, wah, ini ngebelokin kapal itu kan memang nggak segampang ngebelokin sepeda, ya kan. Karena kapal Andrea Doria ini ukurannya segede gaban dengan kecepatan 21 knot, ini 38,9 km per jam, wah. Kapal tuh nggak bisa langsung main geser gitu aja, perlu beberapa menit sampai akhirnya bisa belok penuh. Sementara itu dari arah berlawanan, kapal Stockholm ini juga melaju dengan kecepatan yang tidak kalah cepat. Jadi ya pasti nggak bakal sempat belok juga. Ini ternyata mereka berdua ini sama-sama belum belok, masih lurus. Dan akhirnya tepat pada jam 11.30 malam, haluan kapal Stockholm langsung brak menghantam lambung kanannya kapal Andrea Doria. Suara benturan keras itu pun langsung memecah keheningan malam di Samudra Atlantik, Wak. Betabrak kambing orang itu, diar gitu kan. Haluan kapal Stockholm yang kuat itu ngerobek bagian kanan kapal Andrea Doria sepanjang puluhan meter. Guncangan dari tabrakan itu juga langsung terasa sampai ke seluruh penjuru kapal Andrea Doria. Gelas-gelas di resto pada jatuh, lampu-lampu di dalam udah pada bergoyang, dan penumpang yang lagi duduk santai mau tunggu bentar lagi nyampe ini langsung terpental dari kursinya. Sekuat itu, shock lama. Ngapa nih? Ada apa? Kapalnya nabrak karang kayaknya tuh. Apa ada mesin yang meledak gitu kan. Nah, nggak lama kemudian suara alarm darurat pun menggemalah di seluruh kapal. Dengar ada tanda bahaya, semua penumpang pun spontan ada apa ini kan, ketakutan semua. Semua penumpang langsung berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Sementara itu di ruang kemudi, wah, itu langsung dipenuhi sama laporan kerusakan. Kapten, itu ruang mesin udah kemasukan air, Kapten. Datang lagi, Kapten, kabin sebelah kanan juga ada keisi air. Kapten, ruang mesin udah kemasukan air. Semua bermasuk laporan. Dengar itu Kapten Piero langsung mikir, aduh, nggak mungkin selamat ini kapalku. Kita harus cepat-cepat bertindak, katanya kan. Akhirnya nggak lama, wak, di jam 11.35 malam, Kapten Piero pun langsung memerintahkan semua awak kapal, cepat kalian siapin skoci, kita mulai prosedur keselamatan. Arahkan semua penumpang untuk dievakuasi. Kata, siap, laksanakan, Kapten. Dah lah, akhirnya proses evakuasi pun dimulai, wak. Nah, untuk memulai proses evakuasi ini, operator radio pun langsung mengirimkan sinyal SOS ke semua kapal yang mungkin ada di sekitar lokasi. SOS, kapal Andrea Doria tabrakan, kami butuh bantuan segera, cepat, kayak gitu lah kan. Nah, beberapa menit setelah sinyal itu dikirim, awalnya memang nggak ada respon, Wak. Nggak ada respon apapun dari kapal-kapal sekitar. Suasana di ruang radio pun langsung tegang. Alamak, nih kok nggak ada balasan ini kan. Gimana nih, apa jangan-jangan nggak ada kapal lain yang ngelintas sekitar sini apa? Udah, tunggu dulu. Nah, barulah setelah sekian lama menunggu, akhirnya mulai terdengar ada suara operator kapal-kapal lain. Halo. Oke, baik, kami akan pergi segera ke sana gitu kan. Nah, dengar itu semua awak kapal udah agak tenang itu, karena setidaknya mereka tahu bantuan mau datang, ya kan. Dah. Sementara itu, beberapa awak kapal yang lain itu juga mulai nyebar tuh ke semua penjuru kapal. Mereka sibuk ngasih instruksi, ya kan, ke semua penumpang untuk udah keluar menuju dek untuk naik ke skoci. Udah, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, yo pelan-pelan ya, jangan dorong-dorong ya. Ibu sama anak-anak kecil dulu ya yang masuk skoci ya, kayak gitulah. Kompak, awak mereka hebat di sini. Nah, awalnya proses evakuasi memang berjalan tertib, wak. Tapi nggak lama mereka mulai ngadepin masalah lain lagi. Sisi kanan kapal tuh kan koyak, robek, ya kan. Nah, dari situ otomatis air laut juga terus-terusan masuk ke dalam kapal, bikin kapal tuh miring ke kanan. Semua penumpang yang tadi berlarian di lorong itu ya akhirnya berjatuh-jatuh lah semua. Gara-gara kapalnya udah nggak seimbang lagi, jalan mereka juga udah nggak seimbang. Nah, selain itu skoci yang ada di sebelah kiri kapal juga jadi susah diturunin. Karena kalau misalnya kapal yang makin miring ke kanan, ya makin tinggi juga lah bagian kirinya, nggak bisa diturunin. Akhirnya mau tidak
tidak mau mereka cuma bisa ngandelin skoci yang ada yang ada di sisi kanan kapal itu. Beberapa penumpang yang belum kebagian skoci langsung panik, mereka di situ chaos lah di sana kan waktu evakuasi ini. Tapi untungnya tidak lama dari situ satu persatu kapal yang nerima sinyal SOS tadi mulai berdatangan di sekitar Andrea Doria. Kapal yang pertama nyampe katanya kapal penumpang Prancis namanya Ile de France. Nah begitu sampai si kapal Prancis ini, mereka langsung lah itu turunin semua skoci. Terus mereka juga bolak-balik ngangkutin penumpang kapal Andrea Doria, dibawa ke kapal mereka. Semua ruangan kapal di kapal Prancis langsung disiapin untuk nampung semua korban evakuasi. Gak cuma kapal Prancis ini aja, kapal Stockholm yang tadi tabrakan kan jangan dilupakan, dia juga tabrakan nih kan, dia juga bawa penumpang. Yang tadi tabrakan tadi juga ikut dibantu. Untungnya tapi bagian kapal Stockholm ini rusaknya nggak separah kapal Andrea Doria memang. Padahal dia lebih kecil ya kan, itulah gara-gara haluannya kuat gitu loh. Beberapa awak kapal Stockholm juga dikerahkan untuk menurunkan semua skoci mereka dan juga mengangkut penumpang-penumpang kapal mereka dan termasuk juga kapal Andrea Doria. Jadi beberapa penumpang juga diangkut ke kapal Stockholm gitu loh. Stockholm ini juga jadi kapal penyelamat lah. Kalian bisa bayangin kan di tengah samudera luas dengan keadaan gelap gulita ya, puluhan skoci hilir mudik nggak berhenti-berhenti. Semua awak kapal di sana saling ngelempar tali membantu narik-narik penumpang. Terus buru-buru harus balik lagi buat ngejemput rombongan penumpang berikutnya. Sementara itu, Kapten Piero tetap stay di atas kapal, dan dia masih terus merintahin awak kapal untuk memeriksa setiap lorong kabin. Pastikan nggak ada yang ketinggal penumpang di dalam ya. Pastikan satu persatu ketok itu semua pintunya gitu. Dicek lagi gitu. Ini bedanya Kapten Andrea Doria sama Costa Concordia. Dia stay di atas kapal. Satu persatu pintu kamar kapal itu diketok. Setiap kamar dibuka, bahkan semua kamar mandi itu ya juga ikutan dicek sama mereka. Kamar mandi, ruang-ruangan kecil dicek. Beberapa waktu kemudian kapal Andrea Doria ini makin miring dan sudah mau hampir tenggelam, Nah di situ awak kapal langsung sadar ini situasinya udah makin bahaya nih. Akhirnya dia bilang lah ke kapten, kapal kita bentar lagi mau tenggelam kapten, kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Tapi gimana sama nasib penumpang yang belum ketemu? Kapten, kami semua udah cek bagian kapal, nggak nemu penumpang lagi. Ayolah kapten, mohon kami, kita harus segera menyelamatkan diri kapten. Nah sebenarnya di sini menurut informasi, katanya kapten informasi pula, Kapten Piero ini masih belum tenang ninggalin kapal. Tapi mau gimana lagi ya kan? Dengan berat hati kapten bilang, ayo kita pergi dari sini, segera selamatkan diri kalian masing-masing, kata si kapten. Akhirnya setelah 11 jam proses evakuasi dilakukan, 1.660 penumpang kapal Andrea Doria berhasil diselamatkan, Tapi ada sebanyak 46 orang meninggal karena kena reruntuhan dan hipotermia karena kelamaan ada di dalam laut. Jadi yang di dalam kapal udah nggak ada orang lagi, memang dikeluarkan semuanya. Tapi memang ada yang kecelakaan gara-gara ketimpa sesuatu apa segala macam sama kelamaan dalam laut itu. Sementara di kapalnya Stockholm ada 5 orang yang tewas. Dan akhirnya pada tanggal 26 Juli 1956 tepat jam 10:09 pagi, kapal kebanggaan Italia Andrea Doria ini pun betul-betul tenggelam ke dasar Samudra Atlantik. Nah, setelah semua ini terjadi, penyelidikan besar-besaran pun langsung dilakukan. Jadi tidak lama setelah seluruh penumpang ini berhasil dievakuasi, otoritas maritim Amerika langsung turun tangan untuk proses penyelidikan ini, Kenapa Amerika? Ya karena tabrakannya terjadi perairan dekat pantai Nantucket, Amerika. Nah, otoritas maritim Amerika ini, bekerja sama juga dengan penjaga pantai untuk bisa mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Mereka mulailah ngecek kondisi kedua kapal, ya kan, ngumpulin keterangan dari awak-awak kapal. Mereka juga ngecek log pelayarannya, nyocokin peta navigasi, sampai juga mereka memeriksa catatan radar dari kapal Andrea Doria dan juga kapal Stockholm. Nah, disinilah penyelidik tuh mulai bingung. Soalnya, waktu dimintai keterangan, kedua kapten ini sama-sama merasa kalau mereka ini sudah mengambil keputusan yang betul. Kapten Piero bilang, dari radar kapal Andrea Doria ini nengok kapal Stockholm berada di sisi kanan kami. Artinya kalau misalnya menurut aturan pelayaran internasional nih ya, kapal Andrea Doria ini cukup belok sedikit aja ke kiri, supaya kedua kapal itu bisa saling papasan dengan aman. Jadi keputusan Kapten Piero buat belok ke kiri dikit tadi itu menurut dia udah tepat
cepat gitu kan. Nah sementara kapten kapal Stockholm, siapa namanya? Aku lupa jelasin tadi di awal. Namanya Kapten Harry Gunnar, Wak. Kapten Harry Gunnar ini justru ngasih keterangan juga yang hampir sama juga. Dia bilang kalau dari POV kapal kami ya, Pak, kapal Andrea Doria memang sudah ada di kiri. Makanya Stockholm geser ke kanan. Mereka juga ngambil keputusan yang betul juga, belok ke kanan. Ah, terus udah kayak gini, siapa yang salah? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, penyelidik akhirnya mulai membedah kejadian malam itu menit demi menit, Wak. Mereka manggil masing-masing operator radar nih. Operator radar kan dari kedua kapal ini. Dan kalian tahu kan kalau misalnya radar tahun 1950 kan masih jauh lebih sederhana dibanding radar kapal zaman sekarang kan. Nah, alat inilah yang kemudian jadi salah satu sorotan utama penyelidikan, radar gitu kan. Sistem radar dari kedua kapal itu memang berhasil, Wak, mendeteksi keberadaan kapal keduanya ini, kapal-kapal lain atau kapal-kapal lain di sekitar mereka. Tapi sistem radar mereka cuman apa tadi? Menunjukkan posisi dan jarak kapal aja. Sedangkan untuk info soal arah haluan, kecepatan dan prediksi jalur tabrakan itu harus dihitung sendiri secara manual. Ah, disinilah gegara itulah, Wak, kemungkinan terjadinya salah tafsir. Penyelidik membandingkan penafsiran hasil perhitungan radar dari kedua kapal ini, kapal Andrea sama kapal Stockholm. Dan ternyata sejak awal, Wak, mereka punya gambaran yang berbeda tentang posisi satu sama lain. Di kapal Andrea Doria, kapten dan awak kapalnya ini yakin kalau kapal Stockholm ini akan lewat ke sisi kanan kapal mereka. Sementara di kapal Stockholm, berarti kan ini nggak ada hadapan ya, nggak ada kanan. Sementara di kapalnya Stockholm, mereka yakin kalau kapal Andrea Doria bakal lewat ke kiri mereka, sisi kirinya mereka. Sisi kirinya memang betul, berarti kan mereka ke sini nih. Ya kan? Padahal enggak, Wak. Padahal ini nih, kedua kapal ini sedang mengarah ke titik yang sama. Jadi yang bilang ke kiri ke kanan itu apa? Insting kami, Pak. Cuma pakai insting aja, Wak. Nah, nggak berhenti di situ aja. Dari catatan pelayaran juga diketahui kalau malam itu kapal Andrea Doria tetap melaju dengan kecepatan 21 knot. Sementara kapal Stockholm juga tetap melaju dengan kecepatan yang sama, 18 knot juga, jadi sama-sama kencang. Nah, tim penyelidik menganggap bahwa kedua kapal ini harusnya, kau udah tahu ada titik kapal di depan kau walaupun entah mengarah kiri ke kanan, harusnya kau tetap mengurangi kecepatan. Apalagi memasuki kawasan berkabut. Soalnya, Wak, dalam aturan pelayaran internasional saat itu sudah jelas disebutkan kalau kapal wajib berlayar dengan kecepatan aman. Gak cuma zaman dulu, zaman sekarang juga ya kan. Saat jarak pandang terbatas. Nah, yang mereka lakukan nggak tetap. Ya udah belok kanan. Padahal diar gitu. Akhirnya setelah proses penyelidikan ini berlangsung, tim penyelidik pun akhirnya menyimpulkan kalau tragedi kapal ini bukan disebabkan oleh satu kesalahan saja, melainkan gabungan dari beberapa faktor. Itulah mulai dari kabut tebal, ya kan, ya, ini alam. Salah menafsirkan posisi kapal lewat radar, kecepatan kedua kapal yang masih cukup tinggi waktu memasuki area kabut, dan juga komunikasi yang sepenuhnya hanya mengandalkan dugaan atau insting masing-masing dari kapten. Jadi bisa dibilang kedua pihak kapal ini sama-sama salah gitu loh, Wak. Makanya selama proses penyelidikan itu berlangsung, mereka sama-sama membela diri juga dan ya saling menyalahkan. Nah, perdebatan ini katanya juga berlangsung cukup lama, Wak, bahkan sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya perusahaan pelayaran dari kedua kapal ini memilih untuk menyelesaikannya semua di luar pengadilan. Kedua belah pihak ini pun damai dan sepakat untuk menanggung kerugiannya masing-masing. Jadi nggak ada keputusan hukum dalam tragedi ini, Wak. Itu berarti tidak ada pihak yang secara resmi dinyatakan bersalah dan juga dianggap sebagai penyebab terjadinya tragedi ini. Tapi meskipun begitu, tentunya dunia pelayaran juga banyak sekali mengambil pelajaran dari kejadian ini, ya kan. Tragedi tenggelamnya kapal Andrea Doria ini membuat banyak sekali negara mulai mengevaluasi cara penggunaan radar di atas kapal. Para awak kapal tidak lagi diajarkan untuk cuman percaya sama layar radar aja, Wak, tapi juga harus memastikan arah kapal lain dengan pengamatan visual, komunikasi yang lebih baik, dan juga mengurangi kecepatan pada saat memasuki kabut tebal gitu loh. Itu udah ditandain kali sama mereka. Radar-radar kapal pun terus dikembangkan supaya bisa menampilkan arah gerak kapal lain dengan lebih akurat. Bahkan juga katanya sistem pencegah tabrakan yang sekarang dipakai di kapal-kapal modern itu, Wak, itu katanya juga lahir dari tragedi Andrea Doria ini. Gitu.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang tragedi yang menimpa kapal Andrea Doria. Sebuah kecelakaan yang tidak cuma merenggut puluhan nyawa saja, tapi juga mengakhiri masa kejayaan kapal yang sempat dijadikan simbol bangkitnya Italia dari keterpurukan. Sampai saat ini Wak, tragedi kapal Andrea Doria ini masih selalu dikenang sebagai salah satu kecelakaan kapal paling fenomenal di dunia. Ya gimana enggak ya kan Wak, kapal yang sempat digadang-gadangkan sebagai kapal paling aman di dunia, katanya standar keamanan juga tinggi dan pakai teknologi paling modern pula pada masa itu, ternyata masih belum lepas dari kecelakaan gegara human error. Dan sampai sekarang pun Wak, itu bangkai kapal Andrea Doria itu masih ada di dasar laut loh. Kisah ini menjadi pengingat bahwa secanggih apapun teknologi yang dimiliki manusia, pada akhirnya keputusan yang diambil manusia tetap menjadi penentu nasib ribuan nyawa yang ada. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dimanapun kita berada Wak ya. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah, dan